Jadi saya mulai belajar gitu, dan juga banyak tokoh-tokoh saya lihat kok makin kesini makin banyak ya. Apanya? Justru tokoh-tokoh agamis yang dari nonis pada jadi mualaf kok. Oh gitu. Yes. Kalau saya kan bukan tokoh agama. Kayak Kalau saya kan cuma jemaat yang rajin berperpuluhan doang. Bunda Irena contohnya. Oh, Ustazah gitu, Irena, ya gitu kan. betul. Terus? Terus Ko Stephen yang almarhum ya. gitu. Kohani. Iya. Kohani Kristianto. Terus saya bingung, oh ada apa ini gitu? Maksudnya gerakan apa ini? Justru orang-orang bukan yang tidak tahu loh, kok maksudnya bukan secara, ya boleh dikatakan mereka berilmu lah ya, gitu. Dan mereka mendalami gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, ini malam ini seru nih pasti nih. Di depan saya ini ada mantan pendeta apa? Pendeta. Dulunya pendeta. Pendeta. Nah, ini adalah, saya panggilnya apa nih? Cik Kristin ya? Boleh. Cici ya berarti ya, Cik Kristin. Saya-nya apa? Li. Oh, Li, berarti Seli. Seli. Nah, gue setan. Alhamdulillah, Cik Kristin ini dulunya aktif di GBI, betul ya? Terus sekarang sudah menjadi Muslim, Masya Allah. Nah, kita pengen dengar nanti gimana, sambil kita saling sharing, ya. Iya. Nanti misalnya Kristen ada mau tanya, yang saya bisa jawab, saya akan jawab. Yang saya nggak tahu, akan saya cari tahu. Tapi yang penting pulang dari sini, nanti yang jelas, insya Allah iman kita makin kuat. Amin. Gitu. Cik Kristin masuk Islam tahun berapa? 2022. 22, iya. Berarti 2 tahun ini ya? 2 tahun. Jalan 2 tahun ya, Iya. berarti. Nah, boleh nggak ceritain Ci, dulunya gimana? Kok dari seorang yang aktif di GBI, kok bisa tiba-tiba ke Islam gitu? Sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi sih. Terlebih lagi mengenai pernikahan yang saya tidak mendapatkan secara detail hal-hal yang diatur di dalam Alkitab waktu itu ya. Oke. Sampai satu saat saya diundang ke teman saya yang menikah secara Islam, dan di situ dikatakan bahwa si pihak laki-laki punya kewajiban ini gitu, yang mana selama ini saya tidak mendapatkan gitu. Dan di situ mata saya terbuka betapa di dalam Quran dan di dalam Islam itu diatur secara detail gitu. Nah, dari situ saya mulai mempelajari. Kalau sedemikian diaturnya, berarti hal-hal yang lain juga pasti diatur kan, gitu. Di situ saya mulai mempelajari dari dari YouTube. Dari YouTube-nya Kak Dodi. Waduh. Dan yang lain-lainnya. Dan juga ada sahabat saya, kita sering berdiskusi. Kebetulan sahabat saya itu Muslim gitu. Kita suka membandingkan, tapi lebih ke secara historis sih, gitu. Apa yang tertulis di kedua kitab sucinya masing-masing gitu. Dan sampai suatu saat di dalam peristiwa proses perceraian yang tidak mengenakan itu, jadi di dalam perjalanan saya pulang dari kantor di mobil, saya nangis, saya merasa sendirian dan saya memanggil Tuhan, Tuhan di mana gitu, dan saya bertanya, Tuhan, apakah Engkau Tuhan yang sudah aku kenal sebelumnya, dan sebenarnya adalah kesalahan saya yang tidak mendekat kepadanya gitu loh. Jadi saya bertanya, Tuhan tuh mana gitu. Dan pada saat itu sambil nyetir saya berdoa dalam bahasa roh gitu, karena saya kan Kristen GBI karismatik. bahasa roh ya. Bahasa roh. Yang alirannya siraba-raba atau sandal lawas? Terus mohon maaf ya. Ini cuma remind aja gitu. Iya. Dan waktu saya berdoa dalam bahasa roh, ada satu kata yang keluar dari mulut saya yang saya tidak pernah pikirkan, maksudnya tidak pernah terlintas gitu, yaitu hayakalah. Waktu itu saya bacanya seperti hayakalah gitu ya. Saya nggak bisa berhenti ngomong seperti itu. Sambil nangis? Sambil nangis. Terus?
Terus sesudah tangis saya reda karena saya kebingungan sendiri, saya telepon teman saya tanya apakah tahu nggak artinya, dan dia bilang nggak tahu. Oke. Lalu saya tanya apakah ini salah satu kata yang ada di dalam azan, mungkin saya sering dengar dan mungkin termemori secara nggak langsung, jadi itu keluar. Dia bilang bukan. Oke. Lalu saya cari di Google kok, Terus dapat artinya? dapat artinya. Artinya? Artinya mungkin saya lafalnya salah waktu itu. Sebenarnya adalah hayakallah. Itu adalah salam yang artinya ada 4. Akulah yang akan melanggengkan rezekimu. Akulah yang akan memperbaiki hidupmu. Akulah yang akan membuat engkau dekat kepadaku, dan akulah yang membuat hatimu senang. Masya Allah. Gitu. Cuman satu kata itu ya? Cuma satu kata itu. Terus setelah Cik Christine tahu arti itu, Iya, gimana? saya merasa itu kaget, tapi juga kayak ngerasa wow, ini seperti seseorang satu orang pribadi yang benar-benar memperkenalkan dirinya kepada saya dengan bukan dengan nama, tapi Oke. dengan Saya merinding. terus aduh, merinding. tapi dengan kebesarannya dan dengan fungsinya dia yang yang ada di dalam hidup manusia gitu loh. Dan semua itu berkesinambungan keempat hal itu. Tapi sebelum Cik Christine mengucapkan kata itu, sebelumnya apa Cik Christine pernah dengar dari YouTube apa dari apa Nggak gitu? pernah kok. Nggak Nggak pernah. Boleh dicek aja di Google artinya apa. Mungkin nggak banyak orang juga yang tahu. Iya. Iya. Terus setelah itu baru dimulai perjalanan Cik Christine untuk ke Islam. Jadi saya semakin curious kan kok. Jadi saya mempelajari tuh apa sih bedanya. Hal yang pertama saya pelajari adalah tentang Yesus di dalam Quran gitu. Terus saya ngeliat, wah ini seperti ada satu missing link yang kalau misalkan dibikin jadi satu puzzle tuh sebenarnya inilah yang tidak tertulis di dalam Alkitab waktu itu kan. Tentang lahirnya, tentang kecilnya bagaimana gitu kan. Kita taunya pas dia waktu umur 12. Yang dia disunat. Ya, umur 8 hari. 8 hari. Terus pulang kan. Kena Nazaret itu Iya. di Lukas. Iya. Habis itu kan setiap tahun mereka datang Ke ke Yerusalem. Yerusalem. Umur 12 tahun diceritakan malah dia sedang didengarkan oleh orang-orang di dalam bait Iya, suci. iya. Setelah itu nggak ada cerita. Nggak ada kan. Sampai dia kemudian melayani gitu Iya. ya, umur 30 tahun. 30 tahun. Terus? Gitu. Jadi saya mulai belajar gitu. Dan juga banyak tokoh-tokoh. Saya lihat kok makin kesini makin banyak ya. Apanya? Justru tokoh-tokoh agamis yang dari nonis pada jadi mualaf kok. Oh gitu. Yes. Kalau saya kan bukan tokoh agama. Kayak Kalau saya kan cuma jemaat yang rajin berperpuluhan doang. Bunda Irena contohnya. Oh, Ustazah gitu. Irena, ya, Gitu kan. betul. Terus? Terus Ko Steven yang almarhum ya. gitu. Kohani. Iya. Kohani Kristianto. Terus saya bingung, oh ada apa ini gitu? Maksudnya gerakan apa ini? Justru orang-orang bukan yang tidak tahu loh, kok. Maksudnya Iya. bukan secara, ya boleh dikatakan mereka berilmu lah ya, Iya, iya. gitu. Dan mereka mendalami, gitu. Dari situ malah Cik Christine penasaran dong. Iya, Ini kenapa banyak orang iya, masuk Islam gitu? iya. Terus sampai ke Islamnya prosesnya gimana? Sampai ke Islamnya karena saya cari tahu, saya suka dengerin Zakir Naik. Zakir Naik, Masya Iya. Allah. Dokter Zakir Naik ya? Dokter Masya Zakir Allah, Naik, Terus? ya. Terus Wah, juga, sama juga berarti sama saya nih. Korban Dokter Zakir Naik berarti. Alhamdulillah ya berarti ya. alhamdulillah. Jadi Nah, terus? apa ya kok semakin jadi pengen tahu banyak gitu, dan juga suka mendengarkan cerita-cerita bagaimana orang tuh mualaf gitu. Maksudnya Oke. setiap pribadi tuh berbeda-beda, dan Ya. itu kayak membuat saya wow, ternyata ya berjuta-juta cara bagaimana orang Ya. bisa revert kembali. Betul. Report, betul. Ya, kembali kepada fitrahnya ya. Iya, betul. Gitu. Betul sekali. Kembali ke fitrah, nggak Kembali. pindah agama. Iya. Jadi kita sebenarnya itu bukan pindah agama, kita kembali ke fitrah manusia. Fitrah manusia adalah muslim. Iya. Susah atau perjalanan ke Islam gimana waktu itu? Banyak rintangan? Itu masih aktif di GBI? Ini off the record. Enggak apa-apa, ini kan direkam. Nanti kalau ada yang mau dibuang, tinggal kasih tahu Jadi aja. gini kok, saya kan juga khotbah, Oke. ya kan saya khotbah. Nah, saya udah menyebutkan syahadat
di Masjid Ramli. Tapi saya udah menyanggupi dari yang waktu kapan-kapan gitu bahwa saya harus mengisi salah satu retret youth. Oke. Nah, udah dibikin spanduknya lah. Jadi fotonya udah terpampang. Sudah ya? terpampang bahwa saya akan berkhotbah di tanggal sekian sampai tanggal sekian, spanduk gede gitu loh kok. Terus Tapi udah syahadat duluan. sudah syahadat. Nah, terus kan biasa dikasih tema kan gitu. Pokoknya temanya terserah Ci Christine deh gitu lah. Terus? Terus waktu itu saya sedang mendalami tentang DNA kok. Bahwa di dalam DNA itu ada track record YHWH kan gitu. Bahwa ada signaturenya Tuhan lah di dalam kita dan segala macam gitu loh. Aku udah siapin presentasinya. Kan nggak mungkin ya kok aku ngebatalin tiba-tiba gitu. Jadi pada saat itu ya sudah aku khotbah kok. Tetap Terus? Tapi ya gitu deh. Jadi waktu khotbah, imannya sebenarnya udah nggak mengimani Yesus sebagai Tuhan sebenarnya. Iya, jadi saya di dalam khotbahnya itu saya malah membahas tentang human design by God gitu. Jadi sebenarnya bukan bicara tentang Jesus-nya, saya bicara tentang the creator gitu. Nggak apa-apa lah itu mah, nggak apa-apa lah. Nggak menyalahi iman lah gitu ya. Iya, cuma ya tetap ya pas lagi pujian penyembahan, biar gimana pun kayak ada kontradiksi kan di dalam hati ya. Oh, it's not right gitu. Tapi setelah itu, baca Bible? Iya. Baca semua? Kalau tanpa sekolah itu pun sebenarnya kan memang harus baca. dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Sudah khatam berarti? Sudah. Berapa kali khatam? Nggak banyak sih Nggak kok. banyak, cuma 10 kali gitu ya. Malah saya lebih sering kayak kok gini loh, suka punya berbagai version. Oh ya? Kalau misalkan harus khotbah gitu kan pasti selain berdoa waktu itu kan mesti cari tahu bahasa konteks di dalam bahasa aslinya, bahasa Aramnya apa, Ibraninya apa, terus kebudayanya waktu itu bagaimana, terus dari Amplified Bible itu yang paling komplit kan, kata ini artinya apa gitu, seru nih. Punya ini nggak? Apa nih? Ini yang coba boleh lihat kau. Kalau punya ini berarti bener pendeta nih kalau punya ini. Enggak kok. Oh enggak. Enggak kok. Berarti belum full ya. Belum full. Tapi itu yang ada kata Yahudinya, kata Ibraninya. Ibrani, tanah. Sampai yang paling terkini namanya The Passion Translation. Apa yang ini? Gede kok, belinya di Israel sih kok. Oh Israel, wih keren, belinya di Israel. Salah gua berarti. Ini mah yang asli nih kok. Maksudnya kalau yang aku punya tuh ada beberapa kata yang memang bahasa Ibraninya, tapi selebihnya ada Inggrisnya gitu. Oh, oke. Tapi pasti nggak pernah ngeliat ini. Apa nih? Katolik. Oh, ada Deuterokanonikanya. Ya, tapi selain Deuterokanonika juga ada catatan kakinya. Wow, di belakang? Ini catatan, ini ayat nih. Oh, oke. Ini catatan kaki. Oh. Nah, catatan kaki itu yang penting. Berarti punya ini, Christine? Tanah? Enggak. Oh, nggak punya. Itu udah kayaknya lebih dalaman kodoni deh. Enggak. Ini mah cuma buat takut-takutin doang.